Hey yo guys, welcome back with me Alphonse AMG. Nah, jadi hari ini kita akan belajar. Saya akan berbagi tutorial dan sharing tentang bagaimana membersihkan helm yang baik dan benar. Nah, kan helm itu adalah salah satu peralatan yang sering kita gunakan apabila kita berpergian menggunakan kendaraan bermotor. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kan bahwa lihat nih helm saya ini sangat kotor karena kemarin waktu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu tuh saya gunakan untuk berkendara malam-malam sama teman saya. Nah, kebetulan waktu itu maghrib, karena maghrib kan banyak binatang ya, jadinya pada menempel ya, mungkin karena saking ngebutnya kali ya, jadi binatangnya pada nempel gini. Nah, jadi apa aja sih tujuannya gitu, kenapa Mas Alfon nih tujuannya kok membuat tutorial seperti ini? Jadi yang pertama, tutorialnya itu tujuan supaya kita tuh memahami bagaimana membersihkan helm yang benar. Karena kalau kita tidak mengetahui cara itu, helm kita itu bakalan kotor, dan apabila kita melakukan pembersihan itu tuh secara tidak maksimal. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar. Nanti kalau misalkan salah, teman-teman semua itu bisa menggores, bisa ini jadi burem atau gimana, itu kan sangat nggak banget ya. Terus yang kedua adalah kita juga bisa mengetahui dan bisa meraup pundi-pundi keuntungan gitu dari sini. Jadi apabila teman-teman semua gitu mempunyai atau mencari sebuah peluang bisnis yang cukup menguntungkan, mungkin menurut saya bisnis cuci helm ini sangat menguntungkan sekali. Karena apabila teman-teman itu menggunakan seperti ini, teman-teman itu akan mendapatkan keuntungan. Apalagi untuk cuaca seperti ini ya, cuaca hujan itu. Yang jelas banyak kendaraan bermotor yang penggunanya menggunakan helm dan helmnya basah. Dan kita memerlukan orang-orang seperti itu untuk kita gunakan mendapatkan uang. Nah, lalu apa saja peralatannya? Di sini saya menggunakan tisu bebas, pokoknya mah terserah tisu aja. Terus yang kedua di sini ada minyak kayu putih, caplang. Kalau saya sih lebih prefer ini ya, saya tidak dibayar berapapun, seperak pun tidak dibayar, di bebas endorse. Nah, terus yang kedua adalah kain microfiber. Kenapa kain microfiber? Karena kain ini seratnya halus dan tidak seperti kain-kain yang lainnya. Kalau yang ini kan beda ya. Ini microfiber dengan tisu. Kalau tisu itu kan ada bahan serat dari kayu. Nah, apabila kalian gunakan untuk mengelap gitu ya, itu kemungkinan nanti akan gesek, tergores. Nah, jadi itu sangat tidak baik untuk membersihkan alat-alat yang kita sayangi. Oke, setelah itu kita menggunakan ini apa namanya tuh, patok. Nah, namanya patok bisa dibeli di toko pramuka. Nah, oke, langsung saja caranya. Di sini kita membuka helmnya dulu ya, kita buka visor. Setelah itu kita ini bebas ya, terserah, saya nggak tahu untuk helm-helm yang lain seperti apa. Cuma kalau untuk helm yang seperti yang saya gunakan ini, caranya cukup gampang. Ini di sebelah sini terus dibuka. Oke. Dan yang satunya juga dibuka. Nah, setelah semuanya terbuka, kita tarik di sini. Perlahan aja, nggak usah terlalu keras. Wow, oke. Sudah terlepas. Kita taruh dulu di sini dan kita akan mencuci helm, kacanya, visornya. Oke, lanjut. Oke, setelah kita sudah mencuci visornya, kita minum dulu guys, karena kalau bekerja terus kan capek. Kita minum dulu.
Oke, jadi untuk helm gini membersihkannya sangat gampang. Cukup siapkan tisu sama kayu putih, 2 ini saja cukup. Nah, ini pertama kayu putih kita tuangkan secukupnya di tisu, jangan langsung di sini karena kalau di sini bisa berbahaya dan sangat tidak direkomendasikan. Bang, kok pakai kayu putih? Kok nggak pakai thinner, Bang? Karena gini, kayu putih itu tuh punya kandungan yang ini tuh bisa membersihkan noda-noda. Nah, kalau pakai thinner, habislah helm kau. Mending kau pakai ini, lebih hemat, lebih murah, lebih aman, lebih awet. Nah, langsung saja sambil basa-basi kita tuangkan dulu di sini. Nah, setelah itu kita gosok secara perlahan dan menyeluruh. Harus menyeluruh. Nah, ini baru sedikit aja sudah seperti ini, guys. Sudah sangat kotor. Kita lakukan lagi untuk bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini udah terlihat kinclong. Pokoknya jangan lupa seluruh bagian helm harus dibersihkan, kalau tidak kotor nanti. Di sela-sela juga gitu, guys. Bau kayu putih. Oke. Dan kita harus membersihkan helm ini paling enggak ya seminggu sekali lah, enggak 3 hari sekali gitu kita bersihkan. Kita membersihkan helm. Oke guys, warna kuning ini tuh apa ya, warnanya unik. Dia kalau nggak dibersihin lama, dia nanti ini akan kuningnya tuh akan memudar yellownya. Jadi harus rajin-rajin dibersihin. Tara, sudah bersih guys. Dan ini kotorannya sangat-sangat kotor sekali. Dan lihatlah hasilnya, sangat mengkilap, sangat keren. Pokoknya sangat bisa dipakai. Lalu oh ini masih ada yang kotor guys, bentar guys. Oh ya guys, nih untuk visornya kita sudah mencucinya dan terlihat di sini masih basah. Dan kalian harus hati-hati dalam memegang visor karena jangan pegang sentuh yang ini
karena akan menggores dan berbahaya sekali. Dan apabila kalau sudah dipasang juga jangan dipegang kalau bisa ya, bahaya tuh dah. Nah di situ ini untuk mencucinya kalian cukup menggunakan sunlight. Kenapa kita menggunakan sunlight? Karena ketika kita menggunakan sunlight itu bahan yang cukup aman untuk membersihkan ini dengan harga yang murah itu. Kita tidak perlu membeli cleaner yang dijual di pasaran, cukup saja menggunakan sunlight dan hasilnya akan seperti ini, kinclong, bersih. Dan oke, langsung saja kita bersihkan dan kita keringkan menggunakan kain microfiber searah ya guys, searah. Karena kalau menggosok tidak searah nanti akan menimbulkan gesek juga. Searah, pokoknya raba secara searah. Nah, begitu pun juga dengan yang sebaliknya kita lakukan searah. Apabila ke atas ya ke atas saja semua, kalau ke bawah semua. Oke, sudah bersih bosku. Nah, hasilnya akan sangat kinclong dan bersih. Bersih sekali. Ini baret karena dulu jatuh ya guys. Itu saya jatuh pakai helm ini. Ini apa? Oke, sekarang kita lakukan proses pemasangan visor ke helmnya guys. Di sini kita pelan-pelan saja. Tapi ini dibuang dulu guys. Bukan secara berlok. Ini oke. Setelah itu visornya bisa tertutup. Dan kita bersihkan lagi bagian yang sini tadi. Yang bersentuhan dengan tangan. Nah, oke. Dan helm saya kembali terlihat bersih. Dan bersih. Bersihkan guys. Nah, ini menurut saya adalah sebuah prospek usaha yang sangat menarik. Jika kita lihat dari ekonomi ya, kita hitung dulu. Untuk ini itu tuh satunya itu di pasaran sekitar 30 sampai 45 ribu. Anggaplah kita dari paling yang kecil 30 ribu. Misalkan sehari itu ada 10 orang, 300 ribu. Itu adalah dalam sehari kalian bisa mendapatkan 300 ribu hanya mencuci helm. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bisnis yang lain, cuci sepatu, itu akan sangat lebih banyak penghasilannya daripada cuma helm satu doang. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan 10 pelanggan minimal per hari? Caranya cukup gampang dan gampang susah sih sebenarnya.
Yang pertama jelas kita harus membuka lapak offline di rumah atau di toko atau dimanapun itu yang bisa menggambarkan bahwa kita tuh punya toko atau menawarkan jasa mencuci helm dan sebagainya. Jadi kita bisa memasang spanduk, kita bisa mempromosikan mode to mode, atau kita juga bisa melakukan promosi menggunakan brosur ataupun lainnya. Itu tergantung bagaimana kita ingin. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan online. Kita manfaatkan media-media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp itu untuk membangun bisnis kita, guys. Misalkan untuk yang WhatsApp itu kita bisa mendownload WhatsApp bisnis dan kita bisa menawarkan produk-produk kita kepada orang lain. Dan kita bisa mengupload juga testimoni ataupun promo atau produk kita juga di Instagram. Karena dengan Instagram itu semua orang bisa mengakses dan bisa melihatnya secara simpel dan gampang. Dan itu dengan adanya Instagram dan sejenisnya itu akan memperkuat brand Anda adalah membangun bisnis cuci helm seperti ini. Lalu untuk segi dari pelajaran sosiologisnya, kita juga bisa mempelajari bagaimana cara-cara berinteraksi kepada orang lain yang benar dan baik. Karena kita bisa mengetahui karakter seseorang, bisa mengetahui dan kita bisa melakukan pendekatan kepada orang lain secara intensif dan lebih intim tanpa harus menyinggung orang itu gitu. Kita bisa mempelajari cara-caranya melalui sosiologi. Dan untuk geografis, apalagi untuk ini karena letak kita Indonesia berbeda-beda ya. Di Jogja sama di Bogor itu kan berbeda ya dalam intensifnya curah hujan itu. Kalau di Bogor itu kan terkenal sebagai kota hujan dan tiap hari mereka hujan walaupun kemarau hujan. Jadi memungkinkan di Bogor sana peluang bisnis cuci seperti ini sangat menarik, sangat menguntungkan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa di Bantul pun tidak bisa ataupun di Jogja tidak bisa. Jelas bisa. Karena itu adalah sebuah cara, sebuah bisnis yang sangat dibutuhkan masyarakat gitu. Karena masyarakat itu tidak ingin hidup susah, pengen gampang aja. Pokoknya udah nih gue bayar segini, tolong cuciin punya gue, terus gue ambil. Karena itulah kehidupan pada umumnya di masyarakat kota. Lalu untuk dari bidang kewirausahaannya, kita bisa membangun mental yang kuat dan tahan baja dalam bisnis ini. Karena dalam berbisnis itu kita membutuhkan sebuah mental yang kuat, sebuah kelapangan dada. Karena jika kita tidak kuat dan tidak memiliki mental yang dada besar gitu, kita akan chaos. Kalau kita chaos ya the end, sudah bisnisnya akan over. Terus yang kedua adalah sabar dan teliti. Dalam melakukan bisnis kita harus sabar dalam melakukan semua ini. Dan kita juga harus teliti dalam keuangan. Misalnya kita bisa menuliskan transaksi-transaksi kita melalui buku seperti ini gitu, dan semuanya bisa kita tulis transaksinya melalui buku kecil, ataupun kita juga bisa mendownloadnya di Play Store, atau kita bisa menggunakan Excel. Nah sekarang udah menggunakan Excel, tapi lebih baik sih ya ditulis di sini dulu baru kita pindahkan di Excel, biar lebih gampang dan lebih terdata. Oke. Jadi ya begitu dulu sharing dengan saya hari ini. Apabila bermanfaat silahkan share pada teman-teman kalian, dan jangan lupa terus berproduktif di rumah, jangan hanya tiduran, lakukan yang terbaik, manfaatkan akhir 2020 ini dengan baik dan bijaksana. Saya Alfonsus Mududidi pamit dan sampai jumpa. Bye, see you.